Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi syahri sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin Allahumma amin. Kita lanjutkan pembahasan Quran surat Al-Baqarah ayat berapa? 80 ya. Kita mulai dengan membuka mushafnya. Silakan bagi teman-teman yang sudah punya mushafnya. Ini sebentar kok kayaknya error. Oke. Makasih ibunya Raihana. Bu sehat bu? Masya Allah, tabarakallah. Kita lanjutkan. Kita buka mushafnya. Ya, apa namanya, aplikasinya lagi tidak berkenan. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Sehat semua sekeluarga ya bu. Lihat. Sekarang ya Allah, ini kenapa itu di ayat 80 ya, ayat 80 ya ini. Waqalu, ini kenapa? Waqalu, dan mereka berkata, lan tamassana, tidak akan menyentuh pada kami. Apa itu? Nah, api neraka. Jadi menerjemahkannya mulai fa'il dulu. Api neraka tidak akan menyentuh pada kami. Illa, kecuali, ini ada tuh hasr ya. Illa, kecuali atau melainkan ayyamam ma'dudatan, beberapa hari tak ma'dudatan tertentu. Jadi apa ya, cuman beberapa hari aja gitu aku masuk neraka, iya, tapi sebentar gitu. Lanjut ya. Ada kul, ini kalimat itu ya kak, kalimat apa namanya itu, fiil amar. Kalau memerintahkan ada kul kayak gitu, kul. Berarti sesudahnya namanya apa? Makulul qoli. Lihat di sini kulnya itu sebagai apa? Yang mazul apa yang mazul apa yang maklum? Ini maklum. Kalau fi'il amr maklum, maka di depannya itu yang makulul qolinya menjadi apa? Menjadi maf'ul bih. Oke, lanjut ya. Ittakhadtum ini kakak kalau mulai pembicaraan baru itu namanya istinaf. Nah, ini kalimat ini namanya kalimat istinaf. Wiyang ya. Kayak ini wawunya, wawu apa? Waqalu. Nah, ini waqalu kemarin kita bahas dia. Waqalu. Nah, ini waqalu itu wawunya wawu istinafiyatun, ya kan? Wawunya wawu istinafiyatun. Baik. Kemudian kalau kita lihat di sini cuma disebutin aja, namanya juga kisi-kisi i'rab. Biar apa? Biar nanti kita belajar lagi gitu. Ini sebentar. Anu banget. Siapa tuh? TikToknya tidak tidak menanggapi. Suara saya gimana bu? Ibunya Rehan. Itu apa? Aman apa enggak? Soalnya saya bolak-balik ngeklik. Cool. Nih, Masya Allah. Cool. At-tuhad, at-takhottum, at-takhottum, iya. Masya Allah, aman ya. Ya. Ini cuma saya harus bolak-balik ngeklik. At-takhottum
Atakhottum, sudahkah kalian mengambil? Itu dia tuh kan diklik terus. Atakhottum, sudahkah kalian mengambil indallahi, di sisi Allah, ahdan, janji. Fala yuhlifallahu ahdahu, falan, maka tiadalah yuhlifallahu, Allah mengingkari ahdahu, pada janjinya. Oke, ini sampai di situ ya. Kita mulai lagi nanti di ayat. Kita teruskan dulu. Am takuluna, atau takuluna, kalian mengatakan, alallahi, atas Allah, di jar majrur ya kak. Ma, pada apa yang la ta'lamuna, tiada kalian mengetahui gitu. Ini ayat 80. Kemarin kita sudah 2 hari 2 pertemuan belajar di Al-Baqarah 80 sampai di Ma'dudatan, ya kan? Kita ulangi lagi. Assalamualaikum Caci, Masya Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita mulai lagi di sini. Kita ulangi ya, siap pertemuan awal kita bertemu, kita ulangi pertemuan kemarin, baru kita bahas yang baru. Nanti kalau ada pertanyaan silakan. Kalau nggak dijawab, bisa dijawab di sini, silakan DM. Kalau nggak ada pertanyaan panjang banget, boleh silakan DM. Saya mulai besok kursus online-nya bersama Ibu Eli Ilasrah ya. Kita privat. Ini kan dah. Ternyata kawan-kawan yang di sini tuh sebanyak aku semua 50-an. Ada bahkan adik-adik saya semua itu. Ada yang 40, ada yang 30 ya kak ya. Kalau anak-anak juga ada anak-anak aku. Kayak Kak Husni itu anak aku. Wa qalu, wawunya istinafiyatun, qalu ini fi'il madi dengan fa'ilnya hum. Ya. Karena ini qalu, kita lihat sesudahnya maka namanya makulul qauli. Namanya makul qoli. Sebabnya qalu ini adalah maklum, maka makul qolinya ini menjadi maf'ul bi. Ingat ya. Nanti kita juga ulangi lagi gitu. Nanti ulangi lagi. Kenapa? Karena banyak bertemu kata-kata seperti ini gitu. Iya. Jadi kita jangan takut. Nanti ketinggalan sebagainya. Pokoknya kalau pagi itu memang gratis juga ya kan, ada di sini saya kasih forum itu untuk teman-teman yang baru pemula banget gitu. Terus kita tidak muhadasah ya, tidak maksud itu menjelaskan tentang apa kita bagaimana ngobrol sama orang alam, nggak, kita ngobrol sama Allah aja. Bahas tentang Al-Qur'an gitu Kak ya. Lan tamassana, lan ini adalah apa? Huruf nasab dan nafi. Huruf nasab dan nafi. Jadi nafi itu yang membuat apa artinya itu menidakkan gitu, tidak. Kan betul. Tidak akan, karena ini taknya itu tamasanya itu tak mudoro'ah ya, berarti niat tidak akan ya. Lan tamassanan naru. Narunya sebagai fa'il. Di sini ada domirnya hiya. Kenapa ketemunya tidak? Iya, kenapa jadi fa'ilnya itu naru? Karena ia belum bisa langsung jadi fa'il. Nah, ya ini kan perempuan. An-naru perempuan, iya. Ya perempuan karena dia berpasangan. Orang Arab gitu ya bikin ini mu'anas. Ini apa sekalipun itu benda, sekalipun ini disebut mu'anas apa mudzakkar gitu. Jadi gampang membuat kalimatnya. Karena bahasa Arab itu kaya. Kaya sekali sehingga lebih kaya dari bahasa Inggris sama bahasa Indonesia. Baik. Tapi kemarin aku ada yang nentang sih. Katanya enakan bahasa Inggris lebih dipahami. Semoga. Masya Allah. Bahasa Quran ini luar biasa. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustazah Tati ya. Masya Allah. Sehat Ustazah. Alhamdulillah saya Ustazah. Ustazah kumaha damang. Barakallahu fikum. Berkah sadayana. Masya Allah caci hatur nuhun, berkah rezekina, berkah umurna, berkah ilmuna, sehat, selamat dunia akhiratna. Alhamdulillah sehat, alhamdulillah. Ini saya harus ngeklik terus.
Lan tamassana naru. Lan ini huruf nasab dan nafi. Tamassana tamasa fi'il mudhari. Fi'il mudhari yang nasab yang dinasabkan oleh lan dengan tanda nasabnya fathah karena apa? Sahihul akhir. Fi'il mudhari sahih akhir gitu ya, Kak. Jadi kalau misalnya ini pelan-pelan aja. Tamassa ini apa? Fi'il mudhari yang nasab dinasabkan oleh apa? Oleh lan. Tanda nasabnya apa? Fathah gitu. Kok bisa gitu sih, Bu? Nanti ada di apa namanya tuh? Di buku nahwu itu tanda nasab itu ini gitu. Bu jangan deh apalin gitu, tapi kalau udah praktek kita udah oh ini gitu. Jadi lama-lama bisa paham. Ya, kita kejar terus dibaca Qur'annya pakai irom. Baik. Tamassanan naru. An-naru ini adalah fa'il. Oke, ya. Nah, maf'ul bihnya mana di sini nih, Kak nih? Kita ulangi ya. Tamassana fi'il mudhari yang nasab, yang dinasabkan oleh lan dengan tanda nasabnya fathah. Karena apa? Fi'il mudhari sahih akhir. Dengan domirnya apa di sini? Hiya. Hiya belum bisa jadi fa'il. Lihat depan ada isim yang rafa. Ada anaru. Anaru ini maka menjadi fa'il. Baik. Kemudian ini domir mutasil sebagai maf'ul bih. Ini maf'ul bih. Maka kita kalau menerjemahkan gimana? Kalau kita menerjemahkan gimana? Mulai fa'ilnya dulu. Api neraka tidak akan menyentuh pada kami gitu ya. Lanjut ya. Masya Allah, makasih Kak. Siapa nih? Kak Nakula. Ya, illa ini ada tuh istisna. Kemarin kita udah belajar ada tuh istisna ya. Ayaman ini mustasna. Ayaman mustasna. Masya Allah, Kak Nakula hatur nuhun, berkah rezekinya, berkah umurnya, selamat dunia akhiratnya. Amin. Allahumma amin. Baik. Oke, nanti kita akan ketemu di adatul istisna di sini. Istisna itu mengecualikan gitu. Ayaman ini adalah mustasnanya. Mustasna minhunya mana? Kita lihat. Ada anaru, berarti ini tam ya kan. Kalau ada mustasna minhunya berarti tam. Ketika itu tam, sebentar. Ketika itu tam, kita lihat lagi di sini. Ada kalimat di sini itu ada lafaz lan itu nafi, maka ini kalam tam manfi. Dia itu kalamnya tam dan manfi gitu, Kak. Maka yang kalau ketika kalamnya tam dan manfi, yang jadi mustasnanya menjadi harus posisinya nasab. Ada dua ya. Ada dua, nasab atau dia sebagai badal. Dari kita cari di ini apa namanya, pegang jurumiahnya ya, dipegang jurumiahnya biar apa namanya tuh kita jadi tahu dan paham. Sebentar, di mana ya, suka gitu padahal mau udah disiapin. Suruh kesini aja papa bengkelnya. Kan ke sana. Allahu Akbar. Oh iya, sebentar. Kemarin tuh mau ditunjukin sama Ustadz. Kalau saya pakainya buku ini gitu. Apanya? Ya dipakai terus ya, jajan terus toh ya Allah. Ini ada ini saya pakai nanti kalau pas kursus online pakai di Jurumiyah ya kan, Jurumiyah tapi sudah ada bagan-bagannya jadi enakan gitu. Yang bagi yang pemula bisa. Assalamualaikum Bu Yuli. Masya Allah, alhamdulillah hadir.
Jadi adatul istisna itu di bab yang keberapa? Kana ya, abis kana. Istinafiyatun tamyiz, habis tamyiz. Istisna yang ini. Udah ya. Jadi kita lihat di situ. Buun sehat, Bu. Nanti Bun masuk. Ada kalamnya tam dan maf'ul. Jadi boleh nasab, boleh badal. Dia posisi boleh badal. Jadi ada dua. Kalau ada huruf nafinya, terus ada mustasnan minhu, ya, maka dia bisa jadi posisinya nasab, bisa juga sebagai badal gitu. Kalau yang ini berarti dia nasab. Mustasnanya itu nasab. Ya, Buun hadir. Kak Nyulina sehat, Kak Nyulina, Masya Allah. Gitu. Jadi kalamnya tuh ada namanya, disebutnya kalam tam manfi. Susah. Illa ayaman ma'dudatan. Illa ini adatul istisna, terus ayaman ini sebagai mustasna. Mustasna minhunya mana? Ini. Tamassa. Kita tulis dulu. Mustasna minhu. Mustasna minhu. Iya, gitu ya. Buun hadir mohon tadi terus diamai ku abi teh, Bu. Ayaman ini mustasna. Terus ma'dudatan ini naat dari mana? Manutnya mana? Ayaman gitu. Maka kita terjemahkan waqalu lan tamasanan naru, dan mereka berkata lan tidak akan api neraka menyentuh pada kami. Lan tamasanan naru, api neraka menyentuh pada kami. Illa ayaman ma'dudatan, kecuali beberapa hari saja. Sudah ya, yuk kita sekarang di ayat selanjutnya. Teman-teman sebelum ini nulis dulu gitu loh, Kak. Jadi nggak aku bilangin. Kalau yang datang baru tuh enak banget ya. Terus tanya apa namanya tuh, kok ini katanya pemula kayak gini. Ini pemula banget, Kak, emang. Nah, kalau pengen tahu belajarnya aku seperti apa dulu, ini apa, boleh aku sharing nanti, bikin pelatihan, bikin kursus ya. Kursusnya 2 season, Kak. Season pertama itu masuk, aku udah rancang nih. Season pertama itu mulai dari pengertian ilmu nahwu shorof, cuman pengertian aja, pembagian kata, domir, mutasil, munfasil, ciri fiil madi, ciri-ciri fiil mudore, terus abis itu ciri-ciri isim, terus baru nanti huruf kata depan, baru deh cerita domir, mutasil, idhofah. Ini sebenarnya basicnya gitu. Jadi kalau misalnya kita udah kuasai ini, nanti kesananya ketika cerita kalimat itu sudah paham. Nah ini habis huruf jer itu kata depan ya. Nanti baru cerita tentang domir mutasil. Habis cerita domir mutasil baru cerita idhofah. Nah habis idhofah kita baru nih cerita kalimat fi'liyah. Sampai isi mausul aja, Kak. Nah di isi mausul aja ini selesai. Ini season pertama. Season pertama ada 10 pembahasan dari 10 pertemuan gitu loh, Kak. 10 pertemuan, aku yakin tiap teman-teman itu ada yang cepet, enggak 10 pertemuan tapi aku kalau 10 pertemuan itu misalnya orangnya cepet kan masing-masing ya unik ya. Aku enggak menjamin kalian itu bisa langsung paham enggak. Iya, boleh silakan. Kang Musa mau privat? Ya, privat setengah jam aja ya. Kalau misal setengah jam itu udah mulek itu.
setengah jam, terus nanti kalau siap sekali pertemuan setengah jam, 10 kali pertemuan season 1 sudah selesai. Kalau misalnya kamu udah paham semua nih sampai isi mau cepet gitu loh, nanti saya kasih soal-soal yang banyak gitu. Soal-soal yang banyak sehingga lebih ini. Boleh aku pernah berapa kali belajar ya bahasa Arab di beberapa tempat, dan memang porsiku itu algoritmaku tuh mengarah ke Al-Quran terus gitu loh Kak. Jadi memang karena dari pembahasan awal saya tuh seneng belajar Quran di mufradatnya gitu. Terus habis itu lama-lama belajar nahu sorobnya gitu. Aku belajar nahu sorob itu yang ini banget tuh di umur tahun 2020 tuh, waktu Covid tuh 51 tahun, di umur 51. Jadi kalau teman-teman masih di umur di bawah 51 tahun itu baru mulai, nggak apa-apa. Ya pas waktu Covid itu kan ini semua tuh ini kan semuanya pakai online gitu loh. Terus aku ketemu namanya pembelajaran online itu sih, masuk. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam Ibu Neneng, sehat Ibu? Ya gitu. Nah nanti ada belajar tentang ciri-ciri fi'il madi kayak gitu semuanya ya. Jadi aku planning insyaallah mulai mengadakan kursus besok itu. Guru nanti hari Rabu ya, aku konsultasi sama guru aku. Terus nanti besok itu ada peserta pertama yang mulai belajar kursus online tuh, ibu-ibu. Ya ibu-ibu umurnya ya saya banyakannya memang udah sepuh-sepuh ya kayak aku tuh. Cuman hidup kita kan harus berkah ya Kak ya. Kita baca Quran, kita tuh harus tahu artinya dan hafal dan ngerti maksudnya dari Quran itu bukan hanya sekedar dibacaan, tidak berarti di bacaan misalnya ini ya, tapi harus ngerti ini artinya apa gitu. Insyaallah lah setiap kata dan kata itu akan menjadi pahala kita dan akan menjadi saksinya di hadapan Allah bahwa kita, ya Allah aku sudah belajar gitu untuk memahami agama ini dengan mengetahui petunjuk darimu ya berupa Al-Quran gitu Kak. Baik lanjut ya. Kul apa kul? Fi'lun apa ini? Kul, fi'l apa ini Kak? Amal. Nungguin. Ya betul, fi'lun amrin. Ya fi'lun amrin. Terus kemudian kalau di sini ini adalah itu berarti ini makul qoli ya Kak ya. Tapi kita diuraikan dulu. Atakhattum. A-nya huruf apa nih? A-nya huruf apa nih? A-nya huruf apa? Bukan. Nah, ini nih Kak. Asalnya memang itu apa ini fi'il madi. Bentukannya fi'il madi atakhattum. Ayo, bukan istifham. Kecelek semua. A-nya apa? Atakhattum. Iya, nanti kita belajar ya ciri-ciri fi'il madi sama ciri-ciri fi'il mudhari. Oke, kita lihat di ininya. Lihat di baru inget ya. Iya, kita lihat di sorobnya. Nah, ini namanya fi'il madi di halaman berapa ya? Halaman 36. Kakak yang punya tuh? Iya, atau khatum. Oh, ini belum iya. Iya, bagus. Ada yang ngingetin. Ittakhadha tahidu. Atakhatu. Ada. Berarti ini halaman yang 36-nya.
Sekarang di wajannya wajan apa kak? Wajannya wajan apa? Mudore domir anak. Mudore domir anak. Gitu. Wajan ifta'ala. Wih. Kita jadi atakhotum ya. Sebentar ya. Ayo yang lainnya. Mangga. Itakhotum berarti ayat berapa ini? Ayat 80. Siap. Atakhotum nara ila ayam mamaduda kul bibi. Iya. Jadi ini hamzanya ada 2 apa 1? Ya kak, hamzanya ada 2 atau 1. Berarti wajahnya ifta'ala. Assalamualaikum pangersa aturan wilujeng enjing. Masya Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jenderal. Udah selesai jalan-jalannya. Kayaknya asik itu jalan-jalan. Cuman aku dilewatin ya. Ya maaf ya saya nggak itu apa banyak gitu. Ifta'ala. Oh ifta'ala. Berarti kalau itahadu berarti ripuh hamzah aslinya 2 kak yang hamzah. Betul. Makanya kita harus tahu di situ ada fi'il madi, ada hamzahnya gitu loh kak. Ripuh naon abdi ripuh mohon ripuh. Apa namanya tuh alhamdulillah masih tiasa ngaos jenderal, tapi ya memang kayak gitu deh. Saya suka malu sama teman-teman itu. Cepet banget belajarnya. Kalau saya kan masih belajar di sini. Satunya hamzah wasal. Itu hamzah wasal tambahan berarti ya. Ittahodu berarti ibta'alah. Ikutnya ibta'ala. Ibta'ala. Berarti ada tambahan. Majid ya kak. Ib'an ala. Wajahnya apa kak Saiful? Ittakhoda. Taknya 2. Di resam Quran. Iya. Ifta'ala ya kan. Istaf'ala kan infa'ala ifta'ala yang ini hamzah dinamitina sarang tat antara pak sarang pi jeung ain fil. Masya Allah. Atur nuhun aja ittakhad dia asalnya dari ittakhad di ifta'ala. Masya Allah ya. Saya kasih ini dulu. Iya ittasola ittasola kak, bukan ittasoro. Boleh tahu ini buku yang dipakai ini namanya itu murah sekali kakak, nggak sampai 10.000 kalau di toko-toko offline itu. Nah kita pakainya ini sorof, ini yang pakainya sorofnya itu amsilatut tasrifiyah, ini tasrif ya. Nah jadi gini, ittakhadtum ditambah hamzah gitu. Warna kahiji bab kedua. Masya Allah mohon daras pisan. Yungqalu sulasi ila wazni ifta'ala bijiyadatil alhamzati fi awalihi wa ta'i bainal fa'i wal aini. Iya
Itu ya Kak ya. Atur nuhun Kak Heos. Sian lucu orang Sunda mah naon we dia itu ya ame berarti tambah ittakhadtum gitu kan. Kalau lebih ininya lagi yang ittakhadha ini tuh aslinya tuh Kak. Ittakhadha. Iya, ditambah tum gitu. Biar ini pelan-pelan aja, pelan-pelan. Amin, Masya Allah. Baik, terima kasih sama-sama. Semoga dimudahkan juga ya. Coba kias naon. Oh, ai kias teh naon abdi mah sanes urang ieu. Urang apa namanya tuh? Urang pondok teh urang kobong. Nuhun ittakhadtum berarti. Ini yang berarti ittakhadha. Ittakhadha ngambilnya di sini nih. Masih dikiasi tasrif kali ya. Baik. Ikutnya wajan apa? Masal wawi. Ada wawu di sini ya. Itasola berarti ikutnya wajan itasola. Nah, itakhoda. Ya, itakhoda. Itakhoda yatakhidu ya kan? Nah, yang gini. Aku tuh nggak bisa, ini harus dibaca dulu. Ayo Kak, dikias katanya di tasrif. Tasrif logawi, tasrif yang kesini dulu, kesini dulu. Itakhoda. Oh, itu ke bawah berarti lugawi Kak. Iya, berarti lugawi. Ke bawah gini ke Itakhoda yatahidu khodan wa muhtadan fahuwa mutahidun wadaka mutahadun itakhid la tatakhid mutahadun itu yang kesini. Kalau yang ke bawahnya berarti apa? Itakhoda itakhidu lagi. Itu tasrif. Oh, di kiasnya gitu. Itakhodu. Iya, nggak tahu, Pak. Nah, kalau saya kan belum belajar. Nah, ini pemula gitu loh, Kak. Tadi pegangannya di tasrif aja gitu, Kak. Pami di kias, etama terus bagiana orang kobong gitu mohon soalnya abdi mah abdi mah ngiring ngajar sanes ngiring ngajaran sanes ieu mah abdi mah janten ngiring belajar bareng teman-teman. Saya itu tidak ngajarin orang, saya itu sedang belajar bareng sama teman-teman begitu ya Kak ya. Kakak yang nunjukin. Baik. Kak tanpa hamzah. Yang ini hamzah wasol Kak. Oh iya, baik. Ya, makasih Kak Saiful. Maka dia sebut hamzah wasol bisa di ini kan. Gitu. Siap, tanpa ini. Hamzah wasolnya tambahin. Kan hamzah Kak. Iya, pertanyaannya begitu. Tanpa hamzah. Alif aja. Gitu Kak. Jadi kalau kakak kan udah kelasnya high class, maka kita kakak buat room seperti yang saya buat, bukan berarti ngajarin ya itu, tapi bukan yang level pemula seperti aku gitu, kakak yang atas aja gitu ya. Mungkin kakak lebih udah buat roomnya itu. Itu Kak Saiful tanya juga sama ini dikiaskan apa itu, mungkin di apa dijawab sama kakak Heos. Silakan ya. Nah, ittahoda yatahidu ittihadan wa muhtadan fahuwa mutahidun wadaka mutahadun itahid la tatahid mutahad. Sekarang yang di ini di
Itakhoda, itakhoda, itakhodu, itikhodat. Mut. Ini yang di sini nih Kak nih. Masukin gitu. Yang kalau ke bawah. Ke bawah itu tasrif ke bawah ya. Nanti kita ketemu itakhotum yang di sini. Itakhotum ditambahnya tum kan? Itakhoda, itakhoda, itakhodu. Itakhodat, itakhodata, itakhodna. Itakhodta, itakhodtuma, itakhodtum. Itakhodti, itakhodtuma, itakhodtunna, itakhodtu, itakhodna. Gitu Kak. Bisa seperti ini ya dihafalkan, nggak usah. Aku juga nggak dihafalin Kak. Iya. Kalau misalnya ketemu ya di itu. Bukan ujuk-ujuk ngerti tah? Enggak, harus belajar gitu pelan-pelan. Iya, siap. Kasih. Nah, kita lihat di Kakak itu tanyain tanya ini, apa namanya? Kias teh naon cenah ge? Kias itu apa ya? Jadi kan orang bisa teh. Lugawi berarti namanya tasrif 14 teh. Oh, lugawi kias. Majas. Majas naon deui, aduh uyang. Nah gitu ya. Jadi ada hamzah. Namanya hamzah apa ini? Namanya hamzah istifham, ya kan Kak? Nah, itakhod ini asalnya dari itakhoda, berarti ini fi'lun madin, ya kan? Nah, ditambah apa? Domir mutasi sebagai apa ini? Ya emang disatuin dengan tum. Ya kan Kak? Itakhodtum tuh jadi satu gitu loh Kak. Di fi'il madi dengan fa'ilnya apa? Fa'ilnya apa? Ini fa'il. Fa'ilnya antum gitu Kak. Baik. Ada si mako mangkodo. Antum. Iya antum. Fa'ilnya adalah antum. Oke. Siap. Jadi fi'il madi dengan fa'ilnya antum. Baik, lanjut ya Kak ya. Sudah selesai. Paham ya? Jadi ada hamzah, ini hamzah istifham, kemudian itakhodum ini adalah fi'il madi dengan domirnya antum, maka antum itu menjadi fa'il. Baik. Hamzah. Ini berarti hamzahnya hamzah istifham ya Kak ya, satu ya. Istifhamun, hamzah istifham, kemudian satunya apa? Fi'il madi ya Kak? Sampai di 80. Waqalan tamasana naru illa ayyama ma'dudat. Kul atakhottum indallahi ahdan qalu al-an. Istifhamun ya, istifhamun, kemudian itakhottumnya ini adalah fi'lun madin, ya kan, mabniun ala sukun karena bersambung dengan domir mutaharik. Di sini ada antum, maka antum ini menjadi fa'il gitu kan. Oke, kalau kita membacanya iya pakai hak gede. Ada hak alif hak gede. Kul itu adalah fi'il amar. Kalau ini adalah berupa fi'il amar, ya kan? Di sini ittakhodum indallahi ahdan, berarti di namanya apa Kak? Makulul qauli. Ya, saya kemarin pakai ini aja, pakai namanya tuh huruf Latin karena untuk pemula kan, jadi saya agak ini dulu mengenalkan. Ya, nah sekarang kalau makul kolinya untuk fi'il amar, jadi apa ini? Ya, makul kolinya sebagai apa ini? Ayo Cek. Kul ini ya, alhamdulillah aino ngaos ilmu PI. Udah 3 tahun Kak, dari tahun berapa saya tuh ya, 2023. Oh berarti mau 3 tahun.
Betul, Kang Busa disatuin Kang. Ini kalau misalnya ini maf'ul, maf'ul itu ada kan banyak. Ada maf'ul ma'ah, maf'ul li ajli, maf'ul mutlak, maf'ul bi, maf'ul apa lagi? Ada 5 ya kan ya? Untuk fi'il kola ya. Iya. Tapi ada juga fi'il yang lain selain kola itu misalnya ajaba gitu tuh kan. Pertanyaan. Iya, tiap dinten insya Allah, tiap dinten, tiap hari kecuali hari Jumat. Ini saya pakainya tuh apa namanya contoh untuk mengirobnya tuh Quran. Jadi saya baru sampai di ayat 80 Al-Baqarah. Tapi sebelumnya itu saya pakai kitab i'rob. Jadi belajar dulu gitu yang i'robnya dulu gimana, terus baru belajar nahu sorobnya itu nahu sorobnya pakai metode alilan, terus baru yang ini. Iya, Kak Ervina betul nih, jadiin maf'ulun maf'ulun bihi. Jadi maf'ul bi kalau dia ketemunya fil amar, intinya fil amar. Kalau dia mazul, ya misalnya kila dikatakan kila gitu kan mazul ya. Ini majhulun. Majhul kan? Nah, ini makulul kolinya ini yang di sini kan jadi makulul koli kan? Makulul kauli. Jadi apa Kak? Kalau ininya mazhul, misalnya kila. Naibul fa'il maksudnya Kak. Iya. Naibul. Gitu Kak. Naibul fa'ili. Iya. Bagus, Masya Allah. Tabarakallah hatunun. Iya betul, dari naibul fa'il. Kalau di sininya posisinya dia tuh mazul, misalnya kila gitu ya kan. Gitu. Paham ya? Iya. Baik, kita lanjutkan. Sudah selesai? Maka lanjutkan. Indah. Indah ini dzarab. Dzarab menjadi maf'ul bi, ya kan? Ini indahnya menjadi apa? Ya, dzarab makan menjadi indah. Dzarab makan menjadi maf'ul bi. Nasab kan? Maf'ulun. Ini kan udah selesai. Maksud saya gini nih Kak. Kalau kul itu nanti ada maf'ul bih. Maf'ul bihnya ini. Nah, sekarang ada fi'il madi ya kan? Fi'il madi itu kan berarti ada fa'il dan fi'il. Nah, butuhnya apa? Maf'ul bih kan? Iya, maf'ulun bihi. Wahwa apa ini? Karena disatuin berarti wahwa apa? Kak Saifullah kalau ngomong maf'ul itu di ini ada maf'ul bi, maf'ul ma'ah, maf'ul mutlak, maf'ul ajli ya kan? Idhofa betul kan, diidhofakan wahwa mudhof. Baik, karena ini mudhof maka lafaz jalallah Allahi jadi apa? Mudhofun ilaih, ya kan? Mudhofun ilaih. Ya, baik. Ya. Dan takut. Berarti dorob makannya itu sebagai ini, dorob makan sebagai maf'ul bi. Ini karena ini dorob maka harus muta'alaq ya, Cek. Ya kan? Dorob harus muta'alaq. Muta'alaqnya kemana? Ta'alaqnya kemana? Ittakhad, bagus. Jadi ini ya Kak ya. Setiap kita ketemu sama jarun, majrurun, ya kan? Atau misalnya dzarfun, itu kita harus cari apa?
muta'alaknya kemana, muta'alakun atau ta'aluknya kemana gitu loh Kak. Nah ya ini ittakhad ke ittakhadtum muta'alakun ya. Cep ih oh iya ya maf'ul fi sorry itu dia makanya kata aku bilang maf'ul fi atau maf'ul bi sama apa lagi Kak. Makasih Kak ya, diingetin. Terus yang maf'ulnya yang mana? Maf'ul fi iya betul. Istilah maf'ul fi betul Kak Saiful. Baik, ini namanya belajar bersama. Ya ahdan jadi maf'ul bi. Nih ahdan jadi maf'ul bi. Ahdan jadi maf'ulun bihi. Baik, lanjut ya. Sudah? Oke, ulangi lagi. Kul ini adalah fi'il amar. Oke. Kan dengan ininya apa? Fa'ilnya apa nih Kak? Belum disebutin. Kul ini adalah fi'il amar. Fa'ilnya apa Kak? Yang berkata. Huwa bukan orang ini ya cuma tuh kan rada ini belum itu yang itu kelihatan. Anta betul ih anta kakak kalau antum kulu gitu ya ini domir anta masya Allah anta karena ini anta jadi fa'il. Iya makanya cuy pelan-pelan kita mah generasi baby boom jadi kudu apa-apa cuy kan ini kalau misalnya katakanlah itu tuh kan ngajak ngomong orang keberapa gitu yang suruh ngomong tuh orang keberapa gitu kita lihat ya. Assalamualaikum waalaikumsalam masya Allah kapten kemana aja baru sampai mutalak itu artinya ini Kak terkait ya terkait iya ta'aluk kalau orang-orang pesantren namanya ta'aluknya kemana gitu ta'aluk itu kemana itu jadi ini bisa ta'aluknya itu ke satu ke fi'il ya ke fi'ilnya itu apa aja itu depannya ke fi'lun nah terus habis itu yang keduanya ke isim fa'il ya fa'il. Nah, fa'ilnya ini mengandung makna fi'il. Jadi kan ada yang mengandung makna fi'il. Misalnya apa? Nasirun. Gitu. Pinter tak gitu ta Ibu. Terus pisan Ibu Nur Lela, Masya Allah. Jadi gitu kalau jadi gitu jadi begitu ya maaf ya kalau sesama orang Sunda kalau ketemu teh udah bilangnya bahasa Sunda ya gitu punten ya punten maaf bagi yang lainnya siap kemudian ketika kita ketemu misalnya ini nih Kak kalau ada jar majrur sama dhorab maka klik di kepala kita itu nggak tahu nggak tahu. Nah, ta'aluknya kedua tempat. Enggak, satu aja. Nah, kadang-kadang kita itu enggak ketemu ini. Nah, seperti yang kemarin, Kak, ya. Kok yang mana ya? Fawailul lil ladina. Ya ini. Fawailul lahum mimma katabat aidihim. Lahum ini adalah jar majrur. Harus muta'alak. Muta'alaknya ke mana? Ke wailun.
wailun. Ayo coba, itu wailun itu isim kan? Iya. Tapi bermakna fiil, kan ada celaka itu. Satu aja kak. Kan ini lahum kemana ya caranya fiilnya mana? Nggak ada. Ini adanya wailun, adanya isim yang bermakna fiil gitu loh kak. Satu aja satu. Tapi karena misalnya ada dua kayak gini jar majurnya dua kan, ini lahum mimma juga jar majur kan, nah ini mimma ke wailun, lahum juga ke wailun gitu, itu bisa. Apa-apa Kak Saiful, ini belajarnya orang pemula kok, pelan-pelan aja nanti ketemu lagi gitu. Makasih ya sudah tap-tap layar. Tap-tap layarnya meni banyak, 2,2 biasanya 8,2. Ya itulah Al-Quran, Masya Allah ya, seneng ya gitu. Makanya kalau kalau saya tuh bahasa Arab jangan apa, jangan kepedean kita terus mau ada sesama orang, iya mah enggak, cuman nah, istilahnya kita yang apa, yang dekat sama kita yaitu Al-Quran dikupas dulu gitu, biar pas kita baca Quran paham artinya itu, oh ini ceritanya begini gitu, ini petunjuknya begini gitu. Ya, aja tanya. Saya juga nggak pernah dulu tuh diajarin waktu pelatihan ya. Waktu pelatihan tuh nggak diajarin. Ini namanya mimma ini kan kak. Ini mimma, ini isi mausul. Iya, isi mausul aja. Terus bisa sudahnya kata bas ID namanya silah mausul. Nggak dicari itu. Nggak dicari. Mana aidnya nggak dicari. Nggak diajarin. Namanya juga bertahap. Ya kak ya, bukan berarti nggak ada muta'alaq tuh, ada gitu, cuman kitanya belum belum aja belum yang ditempel dan menempel. Terkait kak, berhubungan, bukan ini, bukan menempel. Kalau tempel sama mutasil ya, misalnya domir mutasi kayak tum gini tuh kan, berarti dia tuh domir mutasi, domir yang menempel gitu. Siap, korelasi, waduh. Iya benar. jadi jadi apa, ketika mengartikannya kita tuh paham, kadang-kadang ininya tuh ke depan gitu, ada gitu. Nah di sini makanya dibutuhkan ilmu nahwu sorof itu untuk kita bisa paham tentang petunjuk Al-Qur'annya itu. Baik, sudah ada pertanyaan lagi? Ada ya. Oke, saya selama bergabung dengan teman-teman itu saya merasa bersyukur sekali. Karena apa? Nah, karena saya mendapat ilmu yang banyak dari kalian itu. Pak, kan saya sebagai host ya, iya ngecepret terus, apa namanya, kayak ngajarin tuh, bukan ngajarin sebenarnya saya tuh, bukan ngajarin. Jadi saya kalau dalam berilmu yang saya tahu tuh ya kak, ada ahli hikmah berkata, kalau yang pertama kita itu belajar, orang soleh itu kalau belajar, itu pertama itu mendengar ya. Yang keduanya itu menulis apa yang kita dengar itu. Yang ketiganya mengulangi apa yang kita tulis. Caranya apa? Mengajarkan ke yang lain. Kalau mengajarkan ke yang lain itu artinya apa? Kita komunikasi dengan orang, ini loh ada seperti ini. Makanya yang ini saya di tahap mengulangi apa yang telah saya dapat pas waktu ya praktek. Mengulangi apa yang sudah saya pahami waktu kemarin sama guru-guru saya gitu loh kak. Nggak semuanya, makanya ketika belajar bahasa Arab itu nggak mungkin kalau cuma dengerin doang tuh, nggak mungkin. Makanya kalian bawa pena. Itu wajib, bagi saya wajib kak, karena satu mengurangi ngantuk. Apalagi yang ngajak ngobrolnya tidak menyenangkan sekali gitu ya. Datar gitu, wah udah deh, namanya ini tuh luar biasa. Dulu tuh sampai gini kak, sampai saya bawa makanan pak, tapi ternyata makanan mau tambah ngantuk. Ya udah, saya lihat semuanya tuh
Kalau niatan yang baik, meraih tangan, melatih tangan dan otak, betul betul banget melatih. Makanya tadi kan ketika ada yang bilang itu kurang dal gitu, itu kan berarti saya koneksivitasnya itu kurang gitu. Oke, banyak praktek, makanya prakteknya apa di Quran, biar apa, Quran itu menjadi petunjuk, nggak cuman bacaan doang, tidak berhenti di bacaan. Kita sudah one day one juz ya, terus saya tanya, ketika kalian baca Al-Quran selama sehari 1 juz itu, apakah sudah paham artinya apa? Padahal Allah itu memberikan itu Quran itu sebagai hudal lil muttaqin, sebagai hudan bagi orang yang bertakwa gitu. Caranya gimana? Ya belajar nahwu sorof dulu, terus kemudian praktekkan di sini. Caranya apa? Mempraktekannya kita nggak, ini apa, terus nanti mengartikannya seperti, oh ternyata Allah itu menyuruh kita begini gitu. Nah ini mah buat Yahudi, belum tentu kak, ini cerita Yahudi, tapi banyak dilakukan oleh orang Islam sekarang gitu, karena bentuknya itu bulorek biasanya. Ya mudore jadi terus menerus gitu. Ya siap ya, Daya kita ulangi lagi sampai sini dulu ya. Fala yuhlifallahu ahdan, diteruskan aja. Sekarang sudah jam berapa itu? Soalnya saya sudah nggak bisa konsentrasi kak, di depan itu sudah ramai. Apa kita D7 pengikut baru 8 orang, pemberi kado 6 orang. Makasih ya. Insyaallah tabarakallah. Terus kemudian perkiraan live-nya ini dapat 7 sen. Kakak kalau saya live itu dapat 7 sen. Siap. Ada 2 sen, malah kadang 2 sen. Udah dapat 2 sen, terus nanti WL-nya dikasihkan ke orang, 2 sennya hilang. Terus mau cari apa? Ini menarik nih kak, cuman butuh pembahasan lebih lanjut. Nanti besok lagi aja ya. Tajirotun, ya pedagang itu sibuk. Kak saya membantu suami dagang gitu. Kemarin kak, apa? Tahu carry book? Carry aku itu ini mogok di tengah jalan. Jadi masya Allah pokoknya luar biasa itu. Tengah malam lagi nyetir. Kul ini adalah fiil amar. Anta. Kul adalah fiil amar dengan fa'ilnya anta. Baik. Karena ini kul, maka depannya menjadi makulul qoli. Makulul qolinya jenisnya apa? Karena di sini adalah maklum. Kul ini fiil amar, maka menjadi maf'ulun bihi. Baik. Terus kemudian atakhottum, ini a-nya ini adalah hamzah istifhamun. Kemudian terus ittakhottum, ittakhot itu adalah fi'il madi dengan fa'ilnya antum. Ya gitu. Fi'lun amrin. Atakhottum istifhamun. Kemudian takhottum tuh fi'il madi dengan fa'il. Baik. Nah, fi'il madi dengan fa'il. Oke. Kemudian inda ini zorob. Zorobnya berarti menjadi maf'ul fi wa huwa mudhaf idhofah. Idhofah pakai gini aja tandanya kak, idhofah. Karena itu wa huwa mudhaf, terus Allahi lafaz jalala Allah sebagai mudhafun ilaih. Oke, lanjut. Kalian kalau nggak nulis kayak gini ya nggak tahu nanti besoknya. Kenceng aku tanya, ya nggak apa-apa lah kenceng. Dan berarti ini sebagai maf'ul bih yang dinasabkan dengan fathah yang bertanwin gitu. Indah, ini maf'ul bih yang dinasabkan dengan fathah wa huwa mudhaf. Lafaz jalala Allah ini sebagai mudhaf ilaih yang dijerkan dengan kasrah. Kenapa? Karena dia isi mufrad gitu. Takhottu artinya apa? Ayo yang lain, takhottu artinya apa? Ya, takhottu artinya apa? Itihad. Banyak duitnya aku. Alhamdulillah. Kak Wida itu tanya kak, itihad itu apa artinya? Ittakhadhu itu artinya apa? Ittakhoda, mengambil, menjadikan, iya, mengambil, ya.
mengambil. Kul tahatum jadikan boleh diam. Diam. Iya, tapi sesuai kalam ya di sini. Ya, mengambil di sisi Allah perjanjian. Oke. Ini kan sudah berlalu, jadi bukan kai kita ini terjemahkan. Kul itu apa? Katakanlah. Iya. Ayo Kak, ittakhadtum, katakanlah. Oke, 80. Katakanlah apa Kak? Fa'il dulu, fa'il. Fa'ilnya apa? Antum. Berarti antum ya. Kalian. Huruf depan dulu. Istifham dulu. Sudahkah? A-nya itu kan berarti istifham. Apakah, sudahkah, bagaimanakah? Nah, ini karena ini adalah fi'il madi kan. Dan sudahkah? Atau apakah kalian apa? Mengambil apa Kak? Sudahkah kalian, enaknya gimana sok enaknya? Kalian. Kok ketika sih? Ini pertanyaan Kak. Kalau ketika kan id. Kak Wida. Pinter. Milik Allah. Indallahi. Sudahkah kalian mengambil perjanjian di sisi Allah? Gitu. Ittakhadum indallahi ahdan. Sudahkah kalian mengambil perjanjian di sisi Allah? Ya. Perjanjian di sisi Allah. Ada yang beda? Boleh. Ini cuman terjemahan yang apa kasar aja ya. Iya, apakah kau sudah? Masya Allah. Ya, di sisi Allah. Udah selesai. Sudah berapa jam aku? Sudah 1 jam. Alhamdulillah. Oke, sudah selesai ya Kak. Ada pertanyaan? Mangga silakan. Jadi kita belajarnya setiap hari kecuali Jumat ya Kak. Kecuali Jumat ini ada ini. Tapi kalau misalnya nggak ada, saya Jumat juga kerjakan. Belajar. Karena kalau 1 jam kita belajar Quran, insya Allah manfaatnya. 1 hari itu kita diberkahi sama Allah. Ya, nah. Biar besok. Lanjutnya besok Kak. Besok hari apa? Hari Selasa. Besok hari Rabu ya. Hari Rabu bisa 1 jam. 1 jam, 1 jam. Jam 6.30. Atau sebelumnya gitu. Saya kepengen kalau udah agak ini tuh siang tuh suka udah ini repot. Iya. Tak adalah iya domir. Iya kan kita jadi. Nih ya Kak C. Amin. Kak apa sebenarnya itakhoda. Iya. Nih itakhoda. Ayo tadi. Itakhoda ini nanti dilogotin dimasukkan ke bawah itu Kak. Ya, kita lihat ya. Dari itakhoda. Asalnya wajannya ini pakai wajan if ta'ala. If kan hamzah Pak. Bingung aku tuh. If ta'ala. Kan pakai hamzah nih. Kan di sini hamzah tuh.
Ibta'ala yabta'ilu ibti'alan wa mubta'alan fahuwa mubta'ilun wa dzaka mubta'alun ibta'ila tabta'il mubta'alun mubta'al ibta'ala. Gini ya. Al-hamzah berarti tambah hamzah kan? Sini istilah depannya mustasna. Oh, apakah setiap? Iya, namanya mustasna. Iya, namanya mustasna. Betul Ibu, namanya mustasna. Kita pernah belajar kemarin ya. Nanti kalau sudah ada mustasna, nanti carinya mustasna minhu gitu. Ntar satu-satu ya. Ini kitnya wajan ibta'ala nih, wajannya ibta'ala ya. Kemudian kita diplotkan ya. Terusnya jadi ittahoda. Ittahoda. Ikut di dalam tasrifnya itu ikutnya ittasola. Ittasola. Ittasola gini gitu. Mangga silakan Ibu, berkah selalu, Masya Allah, barakallah. Ya, fi'il madi. Nah itu fi'il madi kan ijtama'a, ini aja ittasola. Fi'il madinya, fi'il mudhari'nya apa? Yattasilu. Nanti ittasola yattasilu ittisolan wa muttasolan fahuwa muttasilun wa dzaka muttasolun ittasilata tasil muttasolun muttasolun. Masukkan ittakhoda. Ittakhoda yattahidu ittikhodan wa muhtadan fahuwa muhtahidun wa dzaka muttahadun. Sebentar. Ittahid lata tahid mutahodun gitu Kak ya. Sekarang yang ke bawah yang tasrif lugawinya. Itakhoda itakhodu 3836. Yang ini sami-sami, barakallahu fikum. Belajar terus ya Kak. Nah ini namanya fi'il madi. Belakangnya apa? Fathah. Ya, belakangnya fathah. Ya lugawi. Ittakhoda yatahidu mah itu ittakhoda itahidu. Bacanya itu ittakhoda itahidu. Ittakhodat ittakhodata ittakhodna ittakhodat ittakhodta ittakhodtuma ittakhodtum ittakhodti ittakhodtuma ittakhodtunna ittakhodtu ittakhodna gitu Kak. Pelan-pelan aja, kalau ini tinggal diplotkan gitu Kak, tinggal diplotkan. Ini apa TikToknya tidak kapabel pisannya, Masya Allah, nih, per berapa detik itu harus ngeklik. Lan itu termasuk huruf syarat. Lan itu nafi, bukan syarat. Lan itu huruf nafi Kak, bukan syarat. Nanti kita belajar di fala yuhlifallahu ahdan. Ini ya, nafi ya Kak. Ini besok nanti selanjutnya itu ya apa itu fala yuhlifallahu ahdan, faknya ini tetapi gini, kenapa kakak kenapa Kang Musa bilangnya syarat? Karena di sini ada fa, ini namanya fa fasihah. Nah, fa fasihah ya sesuai wajan betul. Nah, fa fasihah ini ada huruf syarat yang dibuang gitu loh Kak. Ya. Singkat, makanya saya tengahnya besok aja nanti. Fala yuhlifallahu adan. Ini tuh faknya ada bilang fa fasihah gitu loh. Fa fasihah itu apa? Faknya itu adalah
namanya di situ ada huruf syarat yang dibuang gitu. Jadi misalnya jadi takdirnya gitu. In tahattumul in, yang ini ada huruf syarat yang dibuang, huruf syaratnya di sini ada in di sininya Kak. Ada huruf syaratnya innya itu ada di sini. Itakhatum yang di sini kan. Innya itu sini in itakhatum, jika kalian sedangkan kalian mengambil indallahi ahdan, jika kalian mengambil perjanjian si Allah ahdan, fala yuhlifallahu gitu. Fala maka gitu. Iya kan? Maka ini jadi ada huruf syaratnya, sebenarnya ada huruf syarat yang dibuang gitu loh. Makanya kakak bilang tuh apalan itu huruf syarat gitu. Enggak, bukan huruf syarat. Nafi. Fala yuhlifallahu ahdan. Oh, yang lan. Lannya ini enggak, bukan huruf syarat, itu lan nafi. Enggak ada iniannya kan, enggak ada. Nah. Enggak ada iniannya. Yang ini kan. Ini huruf nasab, dia tuh termasuk yang menasabkan dan yang menafikan gitu. Maka depannya ini dinasabkan, nah, asalnya kan tamasu. Kemarin kan udah bahas kan Kak. Menjadi tamasa. Lan itu lan nafi aja. Bukan huruf syarat. Lan tamasana naru ilanya ini ada tulis istisna. Bukan jawab syarat. Kalau ada dia itu syarat, maka di depannya harus jawab syarat gitu loh Kak. Ya. Nanti isim syaratnya mahdhuf. Iya. Kok isim syarat sih? Huruf syarat. Huruf syarat yang di pala yuhlifallah itu mahdzuf. Ya. Mama, Masya Allah, cuma nih banyak ininya tuh kosakatanya tuh dalam kalimat nahu sorobnya gitu. Cuman kadang-kadang sami sarang abdi keliru ini isim huruf gitu. Nanti besok belajar ini huruf syarat ya. Sebenarnya itu untuk ini ya. Tapi enaknya di room ini itu kalau saya kenapa saya ngadain kursus, karena suka banyak teman-teman tuh ada yang belum paham gitu untuk yang basicnya. Untuk kita kan berarti di kursus itu untuk belajar basicnya. Sama-sama, Masya Allah, tabarakallah. Makasih Kang Musa semangatnya. Ya, jadi Pak Fasiha itu bedanya sama Pak yang jawab itu, kalau Pak Fasiha itu ada ada huruf syarat yang dibuang. Ya, tapi itu udah paham jadinya. In ittakhadtum iddallahi ahdan falan gitu loh Kak. Iya. Makasih ya, sampai jumpa besok insya Allah kita teruskan. Barakallahu fikum, jazakumullah asana jaza. Mohon maaf lahir batin ya Kak. Saya tutup dengan doa kafaratul majelis. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time insyaallah. Saya tutup ya Kak.